asik bener nih yang lagi ngasih makan ikan. Mentang-mentang libur weekend, vibes chillnya sama healingnya maksimal banget, Em. Tinggal jajanannya nih, gak boleh kalah lasis dong, yes. Habis kita makanin ikan, kita kan makan ikan. Nah lo, tapi nggak makan ikan ini pastinya. Nah, ini ada pecak cere sama santan kepala kakap. Wah, ini banyak. Bukan banyak sih, ini gede banget sih. Sayurannya banyak, ada tomatnya, ada sayur-sayur lainnya juga nih. Foodies nggak cuma dikelilingi sama empang, tapi sensasi makannya juga kayak begini nih, lesehan langsung di atas saung terapung. Ya agak-agak goyang sedikit nggak apa-apa lah ya, yang penting asoy. Seasoy menu perikanan duniawi yang di-request Kevin juga nih Foodies. Kepala kakap ini dia rasanya bener-bener dia nggak gurih nggak manis, tapi bener-bener rasanya memang daging ikan kayak biasa. Nah rasanya itu dari mana? Dari santannya. Jadi santannya ini yang bikin si daging dari ikan kepala kakap ini jadi lebih gurih dan lebih berasa. You know what Foodies, hidangan santan alias gulai kepala kakapnya ini dibuat langsung pas ada pesenan loh. Iya, dadakan and gak pakai lama. Kebayang dong segernya kayak mana? Nih, jadi memang dia cara makannya tuh ambil dagingnya, terus dipakein si santannya. Ini harus banyak ambilnya nih. Nah, kenapa jadi santan itu masuk ke dalam dagingnya? Jadi dagingnya baru ada rasanya. Ini loh Foodies yang namanya seni makan kepala kakap. Meskipun effort kudu congkel sana sini ditambah ekstra hati-hati nih karena adanya duri, tapi sekali ketemu dagingnya yang tebal and empuk, happy gak tuh? Bumbu yang resep plus duet kemangi dan juga tomat yang bikin sensasinya makin segar. Yummy, yummy, yummy. Pecak cere. Kenapa namanya cere? Cere ya, bukan cerai ya. Cere nih. Ketawa ibunya. Cere itu benar. Cere itu artinya kecil ya kan. Ikannya soalnya kecil-kecil. Nah, itu namanya kenapa namanya pecak cere. Khusus si pecak cere ini nih, cara makannya bebas aja Foodies, yang penting mah nyaman ya. Bisa pilih dicelupin satu-satu ke kuah pecak atau kayak versi Kevin nih Foodies. Kemudian taburkan cere ke atas nasi dan guyur biur siram dengan kuah pecak ya. Ulala. Wah. Wah, pedas ini seger banget sih. Dia nggak yang pedas, nggak yang gurih, tapi dia seger rasanya. Terus juga si pecak cerenya ini gampang banget dikunyah. Kayak kita makan nasi sama kerupuk. Nah, dia pas masuk ke mulut juga kriuk banget. Nggak tahu Foodies bisa denger ya? Nah, dia kriuk-kriuk. Ibu-ibu gimana nih makannya? Wih, udah ada yang habis Foodies. Sampai ke tulang-tulang. Luar biasa. Enak banget ya Bu ya? Kesukaan nih ya? Luar biasa memang. Nambah lagi Bu? Enggak, kenyang? Bungkus buat orang rumah kalau gitu. Hehehe, itu dia. Foodies, semua masakannya di sini emang dimasak dadakan, bahannya fresh, berani bumbu dan pastinya anget. Calon-calon ngabisin nasi deh. Kita meluncur langsung yuk ke Saung Babe yang ada di kawasan Setu di Tangerang Selatan. Nah biar gak nyasar, scan barcode di bawah ini dulu dong Foodies. Oke, see you there. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, yuk kita jajan shabu-shabu yuk dan daging bakar ala all you can eat seharga 25.000 aja. Wah, ini sih murahnya kebangetan ya nggak sih?
Nah, Kak Rece kasih paham dulu ya. Harga paketan menu di sini tuh 100.000 tapi bisa disantap buat 4 orang. Jadi harga per orangnya guys cuma 25.000 aja. Mantep ya recehnya. Konsepnya sharing gitu. Jadi pengunjung yang datang tuh emang ramean, minimal berdua lah sama bestie, gebetan atau ayang. Wow, ini item yang didapat banyak nih foodies. Tapi foodies, ini memang yang datang ke sini rata-rata berkelompok ya foodies ya. Tuh lihat tuh, berempat. Tadi ada yang bawa anaknya dua anak. Saya doang nih yang sendirian di sini. Oke lah guys, kalau langsung kita lumerin semua deh tuh menteganya. 100.000 tuh isinya udah macam-macam loh foodies. Ada slice beef, ada slice chicken, dan juga sosis daging sapi. Udah sekalian dapat 2 nasi dong, plus 2 es teh. Duh, Indonesia banget gak sih? Katanya belum makan kalau nggak pakai nasi. Nah foodies, kalau pengen lebih mantep, sekalian pesen tambahannya ya, kayak beef enoki dan beef mozzarella. Aromanya luar biasa sedap nih foodies. Aduh, makin lapar nih perut nih berasanya nih. Biarpun warung tendaan, penyajian dan bahan-bahannya proper loh. Ini mah definisi jajan receh, tapi rasa kece nih. Biasanya kan aku ini kalau makan shabu-shabu itu kan di mall ya foodies ya. Dan ternyata ini konsepnya tuh nggak jauh beda dengan yang ada di mall foodies ya. Dengan kualitas daging sapinya, daging ayamnya, dan sosisnya itu juga berkualitas foodies. Tuh lihat tuh ya, dari daging beefnya tuh lihat tuh, merah merona ya. Ini menggugah selera banget nih foodies tuh ya. Tuh lihat tuh, aromanya juga sama kayak yang di mall. Luar biasa foodies. Cap cip cup kembang kuncup. Mana dulu nih ya yang mau dicolek? Beef mozzarella yang lumer-lumer, boleh kayaknya tuh. Aku masaknya tadi agak garing. Jadi ada lembutnya, ada crispy-crispy-nya. Terus dicampur sama keju mozzarella-nya itu. Luar biasa banget sih rasanya. Daging sapinya tuh lembut banget. Ya. Enak banget rasanya. Biar aku nguapnya banyak juga tetap lembut dagingnya. Tuh, gampang dikunyahnya. Jadi nggak perlu effort banyak ngunyah kayak kunyah karet, enggak. Ini lembut banget dagingnya, sumpah. Enak banget. Semua bahan yang di-grill sebelumnya sudah dimarinasi dulu foodies dengan saus barbecue. Sausnya juga nggak pakai pelit nih, terbukti sedap yang ngeresep banget. Dia juga marinasi barbecue-nya juga menyerap ya ke dagingnya. Jadi pas digigit full rasanya, nggak ada yang hambar-hambarnya sama sekali. Nah kalau shabu-shabunya gimana Van? Oke punya nggak tuh? Ini kuah tom yumnya juga pas banget ya, nggak terlalu asam juga. Dan ini kids friendly nih foodies. Karena basic kuahnya itu nggak pedes. Foodies yang suka pedas, irisan cabenya bisa langsung dicemplungin ya di panci rebusnya. Bisa juga dinikmati setengah matang bareng sama isian shabu. Jadi kayak ada krenyes-krenyes pedas gemes gimana gitu. Gas geng yuk ajak keluarga atau teman tongkrongan kesini nih. Nggak pakai lama, cus ketemu di sana foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, aku bawa-bawa gentong kayak gini bukan buat gimmick doang. Tujuannya adalah apa, A? Pisang hijau diemberin. Yuhu foodies, kita jajan es pisang ijo versi jumbo yuk di es pisang ijo Nampeo yang lagi viral di Bandung. Ini tuh saking gedenya si wadah, isiannya juga komplit abis. Ada bubur sumsum gendut, takaran sampai 10 centong guys. Bener Foodies, beda ya. Kalau kalian lihat ya, ini juga dia beda banget teksturnya. Sama pisang hijau yang ada di Makassar, ya kan? Tapi kita coba dulu, pisangnya pakai pisang apa? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Bedanya,
Kalau sama yang di Makassar, dia teksturnya nggak seperti ini. Kulitnya nggak seperti ini. Ini justru kulitnya itu kayak dadar, memang bener-bener dadar gulung Foodies. Terus pisangnya, ini pisangnya yang bikin kayak rasa. Karena aroma pisangnya itu langsung meledak gitu di mulut. Foodies, pisang ijonya itu dikasih 10 buah loh sekaligus, tapi dipotong kecil-kecil biar lebih mudah buat dinikmatin. Terus biar rasanya makin mantul, disiram sama sirup koko pandan, kental manis, dan khusus buat yang tim ember nih, wajib banget ditambahin susu UHT ya Foodies. Nah, yang gak kalah gemes ini Foodies, es krim warna-warni yang ciamik banget dengan macam-macam rasa, mulai dari taro, strawberry, vanila, sampai coklat. Ditambah lagi parutan keju yang tumpe-tumpe, auto ngiler nggak tuh? Nah, ini dia Foodies. Kalau ini es pisang hijau nampe ya, es pisang hijau nampe yang ukurannya normal, yang memang harganya 10.000 satu cup. Sedangkan yang ini ice cream nampe. Isinya bisa request rasa es krim sesuai mood ya. Ditambah roti empuk, kemudian ditaburi sama marshmallow gemoy, plus sereal coklat buat kesan kayak kresek krenyes. Ini enak banget. Es krimnya itu manisnya pas. Ya pilihannya dia bener-bener luar biasa untuk es krimnya. 10.000, kenyang, segernya dapet, tekstur dapet, semuanya dapet. Soalnya jelinya yang dipilih juga enak banget. Kenyal-kenyal dan rasanya itu tidak terlalu manis gitu Foodies jelinya. For info nih Foodies, nama Nampeo itu tuh artinya nampak ya. Soalnya tuh warungnya memang beneran kelihatan banget dari pinggir jalan. Jadi orang lewat tuh auto nengok deh. Nah ini dia nih Foodies, saatnya moment of truth. Kita cobain es pisang hijau yang lagi rame banget ini. Kuy, kita makan bareng Foodies. Kita aduk dulu kali ya Foodies. Tuh. Oh my god. Kita bongkar dia Foodies. Oh my god. Wow, ini beneran Foodies. Tuh lihat, dia ini creamy banget. Makanya tadi dikasih SKM, ditambahin UHT lagi. Manisnya pas dari SKM tadi. Udah gitu, perpaduan dari es krim yang berbagai rasa tadi, enak banget rasanya, lazis banget rasanya. Ini dia bubur sumsumnya Foodies. Bener banget tadi yang aku bilang di awal, begitu aku sendok dia wangi vanila. Dari tadi yang beli gak ada putusnya nih, datang silih berganti karena rasanya emang gak gagal dan harganya juga murca abis. Versi normalnya cuma 10.000 aja Foodies, murah meriah banget kan? Tapi kalau yang lebih fantastis, ada ukuran ember nih, harganya 100.000, tapi of course bisa buat makan ramean ini mah. Kayak Isan nih Foodies, saking banyak kayak satu ember, sampai minta bantuin anak-anak yang abis main futsal buat ngabisin bareng tuh. Real ya, seember untuk bersama. Cakep, bisa buat lebih dari 10 orang ini mah. Sekarang cobain makan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana, enak nggak? Ngenah nggak? Jadi kapan nih Foodies mau cobain langsung? Cus melipir dong ke ice cream pisang ijo Nampeo yang ada di daerah Banjaran Bandung ya. Siap-siap ketagihan deh sama pisang ijo embernya nih Foodies. Seru loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa sehat. Enak banget Foodies. Oh, mantap banget. Foodies, ini baru nih nasi tempong with a view. Keren banget tempatnya di sini. Foodies, yuk ikut Antonio da Silva. Kita kepoin warung sarapan paling ramai nih katanya di Jagat Pamulang, Tangerang Selatan. Skey. Hai Foodies, biasanya yang rame-rame pasti makanannya enak.
Nah, ini salah satu rekomendasi sarapannya warga Pamulang. Ada apa aja isinya? Ayo kita tanya yang pesen ya. Kalau boleh tahu Mbak Ismi, favoritnya apa nih? Kalau aku lontong sayur sih biasanya. Lontong sayur, berarti ini lagi order lontong sayur ya? Betul. Dibawa pulang atau dimakan di sini? Dibawa pulang. Oh oke, udah. Kalau di sini antri banget. Iya sih, dalam penuh banget ya saya lihat dari luar. Angin segar nih buat foodies yang lidah seleranya Minang banget. Ada dua pilihan menu makan beratnya, lontong sayur dan katupe pical. Selain itu, camilan kayak dadar gulung, pastel, dan juga lupis ada nih foodies. Buat sarapan, kita langsung habak nih katupe pical alias pecelnya orang Minang. Skoy foodies! Sama seperti pecelnya wong Jowo, katupe pical khas Minang juga menggunakan bumbu kacang yang disiram di atas macam-macam sayuran. Kayak kacang panjang rebus, ada juga timun, kol, serta mie kuning. Tuh foodies, kalian bisa lihat kuahnya kental banget ya. Ini hasil pencampuran dari kuah sayur sama bumbu kacang. Nah, ini baru namanya ciri khas dari Lintau, oke? Tuh, kita coba foodies. Manis, gurih, dan dia ada sedikit pedesnya. Jadi semuanya mix di dalam mulut, enak banget. Udah nggak cuma dimanjain manis dan medoknya si bumbu kacang nih, tapi ada sensasi gurih dari kuah sayur gulai nangka atau cubadak. Makanya nggak heran toh kalau ada rasa pedas hangat yang tipis-tipis, Foodies, sayurnya dimasaknya matang, tapi nggak benyek banget. Jadi kalau kita kunyah, itu masih ada teksturnya, masih crunchy. Terus habis itu kita bisa lihat mie kuningnya juga, dia matang, bukan yang apa sih yang gendut-gendut kayak gitu. Ini pas banget kematangannya ya. Jangan lupa foodies, gorengan yang wajib selalu ada nih di kuliner Minang, sala lawa. Sesuai namanya, sala yang berarti gorengan dan lawa itu adalah ikan. Gorengan ini terbuat dari tepung beras dengan campuran ikan yang dihaluskan. Hasilnya garing di luar and lembut di dalam. Serta aroma gurih ikannya itu bikin nambah nafsu makan loh. Lazis. Dalamnya kayak gini foodies, ikannya enak banget. Tuh, kayak gini cara makannya foodies. Kita coba. Enak banget foodies. Dari ketupat picalnya, ada manis kacangnya, ada asin, ada gurihnya, pedas sedikit, tambah rasa ikannya foodies. Wow, mantap banget. Foodies, begini nih kalau dua jenis ketan diolah dengan cara yang berbeda, jadinya lamang tapai. Yang satu dimasak dengan dibungkus daun pisang dan bambu, satunya lagi difermentasi. Wah, lidah siap-siap disko deh nih. Wah, foodies, wangi banget ya. Dia sedikit lengket, tapi memang seperti itu teksturnya ya. Untuk ukurannya juga nggak pelit ya foodies ya. Segede ini nih buat satu porsinya. Tuh. Kayak gini foodies. Kita coba ya. Oh, foodies, rasanya gurih dan santannya kerasa ya. Ini enak banget. Dan kalau kita gigit, dia tidak selembek itu ternyata. Masih ada teksturnya ya. Nah, kalau ketan hitamnya terasa lebih manis dan berair, itu karena proses fermentasi foodies. So, kalau foodies cocok lamang ke tapai, banyak sensasi dan juga rasa yang bisa kalian nikmati. Lama banget. Untuk lemangnya, dia gurih, ada rasa santannya. Ketemu sama tape ketan yang dia itu manis dan rasanya tajam ya foodies ya. Jadi perpaduannya cocok banget. Kalian mau makan sendiri enak, kalian tambahin di tape ketan makin enak. Tuh. Ini aku aja nggak bisa berhenti foodies ya. Setelah tahu cara makannya kayak gini. Kenyangnya mantep gak tuh? Boleh dong di-spill lagi nih. Siapa tahu ada foodies yang pengen sarapan kayak kamu gini nih, Tony. Foodies, pokoknya kalau kalian cari sarapan wajib ke Lapau 92, ada di Pamulang, Tangsel. Nih, aku makan dulu foodies. Wow. Ayo catat ya foodies, Lapau 92 udah buka dari jam 6 pagi. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan.
Ada pesawat lain nggak? Lama nggak? Singapura, oke. Nih, pesawat Singapura ya, sambil makan. Wow. Budis, kita makan sama pesawat Singapura. Wow. Oh, Budis, ini baru nih nasi tempong with a view. Keren banget tempatnya di sini. Budis, biasanya makan nasi tempong desek-desekannya sama pengunjung. Tapi di sini desek-desekannya sama siapa? Transporter loh itu. Udah rame banget, udahlah. Nggak sabaran ya. Mumpung pesawat belum datang, kita makan, kita cobain yang ayam sama sambal tempongnya. Wow. Asik, weekend ini ada pilihan tempat jalan jajan yang agak lain nih foodies. Di sini kita bisa kulineran sambil ngeliat pesawat landing and take off loh. Ih, seru. Lokasinya persis di seberang landas pacu Bandara Soekarno-Hatta. Nah, karena lagi hype, jangan heran nih kalau tempatnya tuh rame pol foodies. Aduh, ayamnya jinak. Kenapa jinak? Karena dipencet langsung lepas tuh. Wah, gampang banget lepas liatin tuh kan. Ini kulitnya juga lumayan banyak ini. Mantap tuh. Ayamnya gampang banget lepas karena belum tunangan. Kita cocol ke sambalnya ya. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa labunya. Seporsi nasi tempong di sini itu berisi lauk utama, geng sayur yang direbus kayak bayam dan juga labu siam, tahu, tempe, ikan asin, serta sambal tempong pedas yang jadi ciri khasnya. Sambal tempongnya ini agak-agak asin karena kena ayamnya. Tapi dapat manisnya dari mana? Dari labunya. Jangan lupa makannya dibarengin sama ikan asin juga dong. Ih, cocok. Kalau di Bali, ikannya ikan asin, yang gede gitu. Ini ikannya kecil. Komplit rasanya. Asin, manis, pedas. Mantap semua gabung. Nasi tempong yang isiannya komplit plit-plit ini nih harganya pas di 30.000 foodies. Kamu bisa pilih nih mau ayam atau ikan, digoreng dadakan dan sambal juga diulek on the spot, fresh from the cobekan. Makan sambil ngeliatin pesawat kayak begini gue jadi nostalgia pas kecil dulu nggak sih? Iya. Jadi inget zaman dulu, kalau dulu makan disuapinnya kayak main pesawat-pesawatan. Kali ini bener-bener disuapin sambil lihat pesawat aslinya. Budis mau disuapin nggak? Nih, ini nih. Jangan disuap, nanti ketahuan KPK. Budis, ayamnya tinggal dikit. Biasanya yang terbang pesawat di sini, yang terbang lihat nih, ikan. Ikan yang dipilih adalah ikan nila dengan hasil gorengan yang crispy banget. Tuh, tembus layar nggak tuh suaranya? Asik kan? Meski bukan yang gedong punya nih foodies, tapi jadi porsi yang pas banget untuk teman makan berat kamu. Secara geng proteinnya itu kayak keroyokan ya kan? Ya tahu lah, ya tempe lah, ikan asin, wih, mantep. Ikannya mantap banget, luarnya crispy, dalamnya empuk banget. Dan bumbunya nyerap-nyerap ke dalam. So, kamu tim ayam or ikan nih foodies? Atau cuma cemil only ya kayak Besti Plain Spottersnya Ranggi yang baru tuh? Ada mau makanan nggak? Wah, apa nih? Cireng. Wah. Boleh. Nih. Ya nih. Ambil. Oh. Enak nggak? Mantap kan? Isinya banyak ya? Fix jadi referensi nongkrong santuy anti mainstream ya kan? Cukup bayar 20.000 seharian penuh nih untuk bisa ke atas dan dapetin spot terbaik kamu. Kalau lapar ya tinggal pesan menunya aja deh. Soal harga foodies tenang, receh banget dong pastinya. Makan receh gitu loh. Tahu nggak? Nasi tempongnya mulai dari 10.000 aja. Cakep. Nah, foodies kalau pengen nongkrong di sini langsung aja datang di daerah Tangerang. Info lebih lengkapnya nih, scan barcode yang ada di mana nih? Nih, sini nih. Tunjukin. Mantap kan? Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa receh. Parah lagi. Oh, no. Makan pesawat. Makan jireng pesawat. Pesawat gue suapin jireng. Nangis enak banget, lembut, kenyal, dia beda sama tunjang atau kikil. Bakso keju foodies. Aku coba gigi setengah ya. Wah, tuh.
Foodies, ini nih namanya makan daging pakai topping mie. Saking dagingnya banyak bener, sampai minyak ngumpet. Dagingnya unik and berbeza loh. Pakai daging leher yang gurih dan juga tendon sapi yang kenyal. Widih, lazis nggak tuh? Pantes aja Foodies Jakarta Timur dan sekitarnya ini pada langganan di bakso urat dan bakmi ayam Kang Is 87. Foodies, wow. Wah ini aku bingung nih gimana makannya, penuh banget. Ada urat, ada tendon, dan pakai bakso urat gini komplit. Tunggu, kalau hujan-hujan, kenapa banyak ibu-ibu pada makan bakso? Ibu-ibu! Yes. Kenapa lagi hujan-hujan pada makan bakso nih? Wah, lihat kuahnya yang kecoklatan auto ngiler nggak sih nih Foodies? Kuahnya gurih alami dari rebusan iga, sumsum sapi dan juga rempah pilihan. Plus ada tambahan daun salam yang bikin aromanya makin mantap. Scan barcode di layar ya buat cus kepoin menu-menunya tuh Foodies. Gaskan! Ini Foodies aku yakin nih ngegodok daging, urat, dan semua bagian-bagian komponennya itu lama ya. Karena kuahnya itu betul-betul ngaldu banget. Nih, baksonya. Tuh, baksonya walaupun nggak begitu gede, tapi itu meaty banget, terus gernyal-gernyal teksturnya tuh. Wah, cobain ya. Wow. Boleh kecil-kecil, tapi pas dimakan tuh nggak daging banget. Membel-membel. Dan garing banget baksonya, enak. Oh, di bawahnya ada kue tiaw Foodies. Ini saking penuh toppingnya, ini betul-betul makan daging pakai kue tiaw. Bukan kue tiaw pakai daging, ini kebaliknya. Ada kue tiaw, ada juga mie kuning ya Foodies. Bebaskan ya, kamu mau yang mana? Dua-duanya enak kok Foodies, karena homemade alias buatan sendiri. Teksturnya kenyal pas dan juga nggak bau tepung Foodies. Nah ini nih Foodies, dia punya toppingnya. Wah ini namanya tendon ya, urat sapi. Ini kayak lembut banget. Kita cobain ya. Pengen nangis, enak banget. Lembut, kenyal. Dia beda sama tunjang atau kikil. Kalau tunjang atau kikil kan lebih chewy ya, agak ngelawan teksturnya. Kalau ini lebih lembut banget. Makan pakai kue tiawnya. Kuahnya enak banget ya. Foodies, tendon sapi tuh teksturnya kayak jelly. Sekali gigit langsung meluncur ke tenggorokan. Rasanya sih nggak ada daging-dagingnya, tapi urusan menyerap bumbu dan juga rempah, wah dia si jagonya. Makanya rasanya tuh tasty enak persis kayak kuahnya. Lanjut. Ini dia nih, bagian leher sapinya. Unik nih, pertama kali aku makan bakso di sini, tapi ada tambahan topping leher sapi gitu. Wah, dia kayak brisket beef ya. Cobain ya. Kalau ini lebih ngelawan, lebih chewy ya, daging. Pas digabung pakai kuahnya enak ya. Tapi aku lebih suka yang si bagian urat tendonnya, lebih enak. Wah. Wah, baksonya. For your info nih Foodies, bagian daging leher sapi itu ototnya kan kenceng ya kan? So masaknya butuh waktu lebih lama. Dan dagingnya itu emang gak bisa empuk maksimal. Masih ngelawan tapi gurihnya pol. Jadi buat Foodies yang doyan tekstur daging dengan effort club, ini mah fix jodoh kalian banget. Kalian penasaran kan Foodies seberapa lembut dan kenyal si bagian urat tendonnya ya? Aku gigit ya. Wah, lembut banget. Semua komponen dalam mangkuk ini enak ya. Baksonya enak, udah berbumbu dan daging banget. Bahkan uratnya juga lembut, kenyal-kenyal. Sampai di bagian nih, daging urat leher juga oke nih. Kalau pengen tekstur yang lebih chewy, yang lebih kenyal-kenyal, pesennya yang bagian leher sapinya. heboh banget makannya karena nikmat semuanya.
Ronde berikutnya, yuk foodies, bakmi lada hitam dengan bakso keju. Gaskan! Wow. Unik juga ya. Dia mie-nya kayak mie Bangka ya. Kayak mie ayam Bangka gitu, tapi uniknya pakai lada hitam. Mie-nya yang tipis-tipis, keriting, kecil-kecil gitu. Dapat ayam. Ini ayamnya ayam putih ya, dikasih kecap tapi nggak begitu manis. Mirip kayak ayam pecamke ya. Ini baksonya. Bakso keju foodies. Aku coba gigit setengah ya. Wow. Wah. Wah. Tuh. Wow. Daging banget, penuh. Baksonya bakso yang grenyel-grenyel. Tuh. Kejunya betul-betul penuh. Kolaborasi lada hitam dan juga keju emang gak pernah salah ya. Pedas dan angetnya lada hitam kawin banget sama gurih serta creamy-nya keju. Makanya nih foodies, di makanan bule, duet lada hitam sama keju termasuk yang favorit loh. Let's go! Habis makan yang asin pedas. Closingan ya, pakai yang manis-manis. Ini ada es oyen. Ini salah satu es yang aku suka dari Jawa Barat nih. Cobain dulu ya, ini es oyennya ya. Wah, emang ya perpaduan yang sangat-sangat tepat dan cocok abis makan mie ayam, bakso. Di sana itu masih yang manis-manis, dessert yang seger, yang manis. Wah, ada buah atapnya, ada mutiaranya sama alpukatnya. Foodies, pantas aja ya warung yang baru buka November 2025 ini langsung jadi serbuan warga Jakarta Timur. Yes, karena kenyangnya dapat, proteinnya juga aman karena dagingnya nggak pakai pelit. Tenang, ini nggak pakai mahal kok, harganya cuma 25.000 aja foodies. For your info, warung ini emang lahir dengan konsep makan bergizi dengan harga yang terjangkau. Makanya namanya aja Keng Is alias kenyang bergizi, ya nggak tuh? Wih, mantep pol. Ingat ya, Kengis 87. Untuk detail alamatnya, Foodies bisa barcode di bawah sini nih. Nah, kapan lagi deh? Pas datang ke sini, cobain menu-menu yang udah aku pesen ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.